belajar tentang Shokaki Shikang. Shokaki itu organ pencernaan, Shikang itu penyakit. Berarti penyakit-penyakit yang biasanya terjadi pada organ pencernaan. Gitu ya, terutama pada lansia. Oke, yang pertama itu ada I. Junicho, eh, I. Juni Shicho Kaiyo. Ya, ini adalah tukak lambung atau tukak usus, gitu ya. Tukak itu berarti luka gitu ya. Ada luka di lambung atau luka usus gitu. Atau yang sering kita biasanya orang sakit lambung gitu ya. Tukak lambung. Nah itu ya bahasa Jepangnya I Juni Shicho Kaiyo gitu ya. Kalau I berarti lukanya atau tukaknya di lambung. Kalau Juni Shicho berarti tukaknya itu ada di usus 12 jari. Gitu ya. Kita lihat penjelasannya. Ieki no shouka sayo ni yotte soujiro. Ya. eh Iwayuru shokasei kaiyo to sarere shikang de aru. Jadi, penyakit ini biasanya disebut dengan shokasei kaiyo atau luka atau tukak peptik ya gitu ya. Atau tukak pencernaan gitu ya. Biasanya timbul atau munculnya itu akibat cairan lambung dalam proses pencernaan. Jadi, eh di dalam lambung itu kan ada cairan lambung ya, atau disebut dengan ieki. Nah, ieki-nya itu kan bersifat asam. Nah, ketika ieki ini diproduksi secara berlebihan gitu ya, maka akan menyebabkan asam lambung meningkat gitu ya. Asam lambung meningkat. Ketika ada luka di lambung atau luka di ususnya, ya, asam lambung ini akan membuat iritasi gitu ya. Oke, poin keduanya mizoochi ya. Mizoochi ni itami o utaeru koto ga oi ya. Mizoochi itu adalah ulu hati ya. Jadi tukak lambung ini bisa menyebabkan nyeri ya, banyak mengakibatkan keluhan nyeri pada ulu hati. Ya, tahu ya ulu hati. Jadi bagian puncaknya hati gitu ya di sini ya, di tengah-tengah sini. Gitu ya. Kayo, kayo wa ya, shokugo junishi chokayo wa kufukuji ni itami ga deru koto ga oi. Jadi cara bedainnya ini lukanya di lambung atau luka di usus gitu ya, tukaknya di lambung atau di usus adalah ketika ya, kalau nyerinya setelah makan berarti ada lukanya di lambung. Tapi kalau misalnya nyerinya saat kosong gitu ya, biasanya nyerinya itu atau lukanya itu ada di usus 12 jari. Gitu ya. Jadi kalau luka di lambung atau tukak lambung nyeri sering muncul setelah makan. Jadi justru setelah makan sakit gitu ya. Tapi kalau misalnya lukanya atau tukaknya ada di usus 12 jari atau duodenum, usus halus gitu ya, nyerinya sering muncul justru saat perut kosong. Gitu ya. Poin selanjutnya, poin keempat, Herikobaku tapirori kinga ya, kanyo shite iru koto ga oku ya, joking chirio ga okonawareru koto mo aru. Nah, biasanya ya kenapa sih lambung atau usus kita bisa luka gitu ya? Biasanya salah satunya paling banyak
penyebabnya karena terinfeksi bakteri Helicobacter pylori ya. Itu nama nama bakterinya ini ya. Ya, Helicobacter pylori. Nah, jadi luka di lambung atau luka di usus itu sering melibatkan si bakteri Helicobacter ini. Ya, jadi perlu dilakukan pengobatan. Joking Cirio itu adalah pengobatan antibiotik gitu ya. Biasanya kalau misalnya memang ada infeksi bakterinya, maka perlu Joking Cirio atau terapi pembasmian bakteri. Biasanya diberikan juga eh, apa namanya antibakteri, antibiotik. Oke, aman ya? Ano, Ijunishi Chokayo ya, tukak lambung atau tukak usus gitu ya, duodenum. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya ada Kang Seng Sei Ichoeng ya, Kang Sei Seng, Kang Seng Sei Ichoeng ya. Ichoeng ini sendiri adalah gastro Ichoeng ya. Bentar ya. Kalau pakai bahasa medis. Oke. I ini lambung, ya. Co ini adalah usus, eng ini adalah infeksi. Jadi icoeng itu merujuk pada infeksi lambung dan usus disebabkan karena kangseng, karena ada infeksi bakteri, gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya gastroenteritis infeksius, ya. Gastro itu lambung, ya. Entero itu usus, ya. Nah, itis itu berarti infeksi, ya. Gastro gastroenteritis infeksius atau radang lambung dan usus akibat infeksi, ya. Kalau disebut infeksi berarti em, bisa karena virus atau bakteri, ya. Kita lihat penjelasannya. Norowirusu ya, rotawirusu ya, kampirobaku tanado ga gen into naru shokaki kanseng shode oto geri ya, fukutsuo tomonao. Jadi eh, infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh norovirus, ya, rotavirus dan Campylobacter dan lain-lain. Biasanya itu dia menginfeksi saluran pencernaan, ya. Biasanya gejalanya berupa ada oto, ya. Oto itu berarti muntah-muntah, muntah-muntah. Kemudian ada geri, ya, atau diare, ya, disertai dengan fukutsu. Fukutsu itu nyeri perut, ya, biasanya nyeri perutnya sampai kayak melilit gitu ya, gitu. Tadi kalau misalnya Ikayo atau Junichicho Kayo, tukak lambung atau tukak usus, dia gejalanya hanya nyeri aja, ya, hanya nyeri. Tapi kalau Kang Sensei Ichoeng, ya, itu ada muntahnya, ada diarenya, dan ada nyeri perutnya. Oke, ini yang sering keluar norovirus ya, norovirus. Di HC itu ya sojo ya, gejala dan eh, timbulnya gitu ya, gejala timbulnya. Fuyu ni okuhasesi, ya, banyak terjadinya di Fuyu, lagi musim dingin ya, Fuyu. Biasanya kalau di sisa itu lagi gembor-gembor ya, hati-hati norowirusu gitu ya.
Karena norovirus itu ciri khasnya banyak terjadi saat musim dingin, musim fuyu. Ya, senpuku kikan wa ichi kara ya futsuka ya. Masa inkubasinya itu 1 sampai 2 hari. Apa itu masa senpuku kikang atau masa inkubasi? Masa inkubasi adalah masa dari atau rentang waktu dari virus ini menginfeksi sampai timbulnya gejala. Jadi misalnya hari ini em, eh, kena norovirus gitu ya, terinfeksi norovirus, nggak langsung tuh munculnya, nggak langsung muncul gejalanya. Gejalanya muncul 1 hari sampai 2 hari setelah terinfeksi. Maka itu disebut dengan sempuku kikang atau masa inkubasi. Jadi kalau misalnya hari ini ada pasien mual, muntah-muntah, geri gitu ya, terus dicurigai norovirus, berarti di kajinya itu sampai 2 hari yang lalu. Ini pasien makan apa aja gitu ya. Eh, apa ngapain aja gitu ya satu satu hari sampai 2 hari yang lalu gitu. Omona sojo wa hakike, oto, geri, fukutsu ya. Gejala utamanya mual, muntah, diare, dan nyeri perut gitu ya. Kemudian Kangseng Keiro-nya, jalur infeksinya. Kenapa sih bisa orang terkena norovirus? Jalurnya dari mana? Hah? Oke. Yang pertama, kaki. Nadono, ya. Kaki nadono kairui nioru sokuchudoku. Biasanya penyebab utamanya karena keracunan makanan, ya. Terutama kaki, ya. Kakinya bukan kaki buah. Nah, ya, ini kaki, kanji kaki ini adalah kaki kerang, kerang kaki, atau jenis kerang-kerang lainnya. Jadi, norowirusu ini ya adalah virus yang biasa dibawa di kerang-kerang yang terkontaminasi di laut, gitu ya, yang tercemar, laut yang tercemar gitu ya. Keracunan makanan kerang, ya, kerang tiram disebutnya kaki itu ya. Kangsensha no funben ya otobutsu no o kaishita keiko kansen. Atau bisa juga ya penularan lewat keiko kansen. Keiko kansen, kita udah belajar ya. Kansen keiro itu macam-macam ya. Ada yang lewat udara, ada yang lewat apa cipratan liur gitu ya. Ada juga lewat keiko. Keiko itu apa? Keiko itu berarti penularannya lewat mulut, ya. Dari mana? Dari makanan yang tercemar, gitu ya. Fungbeng atau otobutsunya Kangsengsha. Muntahan atau tinjanya orang yang terinfeksi, ya. Misalnya ya, ada Ibu A, dia Kangsengsho gitu ya, dia positif norowirusu. Terus ternyata ya ngebersihin tinjanya atau muntahannya gitu ya, eh, nggak bersih gitu, atau misalnya kepegang terus dia megang ke yang lain terus jadi kemakan gitu ya. Nah, itu bisa menular gitu ya. Jadi norovirus termasuk Keiko Kangseng atau penularannya lewat mulut. Atau bisa juga ya Niji Kangseng. Niji Kangseng itu adalah infeksi sekunder. Ya, Niji Kangseng itu adalah infeksi sekunder. Kenapa disebut infeksi sekunder? Karena dia tidak terinfeksi langsung.
ya, tapi terinfeksi, ketularan infeksi dari yang terinfeksi. Makanya disebut dengan Niji Kangseng atau infeksi sekunder. Ya, melalui apa? Melalui tesuri ya, doano bunado, ya, kaista. Ya, melalui pegangan tangan, gagang pintu dan sebagainya. Misalnya eh, ada kaigo abis ngebersihin muntahan sama tinjanya abis omutsu kokang gitu ya. Terus si perawatnya nggak langsung cuci tangan, keburu pegang tesuri, keburu pegang eh, pintu gitu ya. Terus ternyata setelah itu ada leosa lain yang megang itu terus jadi terinfeksi gitu ya. Itu disebut dengan Niji Kangseng atau infeksi sekunder. Nah, untuk norovirus ini, dia biasanya ada treatment khusus yang harus diperhatikan, terutama Otobutsu no Shori to Shodo. Disinfeksi dan ngebersihin si otobusnya tuh gimana sih gitu ya. Gaun, masuku, tebukuro, chakuyoshi, pepa tauru de shizuka ni fukitoru. Jadi ketika ngeberesin muntahannya itu jangan pakai lap biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada lansia muntah gitu dan lagi fuyuk nih, wah curiga nih norovirus ya meskipun belum positif, tapi kita harus harus siap siaga gitu ya. Nah, saat ngebersihin otobutsu shori gitu ya, saat membereskan muntahannya, harus pakai APD yang pertama. Jadi nggak boleh gitu langsung aja ini muntah nih langsung beres nggak. Pakai APD, gaun, masku ya sama tebukuro. Pakai dulu itu ya. Kemudian baru si muntahannya itu dielap dengan pepa tauru. Jadi biar si muntahannya terserap dulu ya. Jadi biasanya dihiku gitu ya, pakai koran atau pakai pepa tauru di apa ya, ditutupin gitu ya. Baru Fukitorugo wa ya Jienso sang natorium de shodoku shi mizubuki o okonau. Nah, baru setelah muntahannya dibersihin pakai kertas itu ya dilakukan shodoku ya misalnya lantainya itu di shodoku menggunakan jieng jiengso-sang natorium ya atau natorium hipoklorit ya atau merek dagangnya Baiklin ya pemutih itu ya yang jenis jiengso-sang natorium lalu baru setelah di shodoku baru dielap pakai air. Dibilas lagi pakai air. Gitu ya. Itu norowirusu. Oke, selanjutnya ya adalah hmm, kangkoheng. Kangkoheng. Kangkoheng ini adalah sirosis hati ya. Sirosis hati ya. Apa itu sirosis hati? Jadi kan ada organ hati ya atau liver. Nah, Kang itu kan liver. Nah, livernya itu harusnya kan hidup gitu ya. Nah, ini jaringannya tuh nekrosis atau mati. Nah, ketika hampir seluruh bagian eh apa jaringan dari livernya itu nekrosis atau mati jaringannya, ya, itu disebut dengan sirosis hati atau bisa disebut dengan gagal hati. Kemarin kan kita udah belajar gagal jantung ya, kondisi di mana
jantungnya rusak. Nah, ini kondisi di mana hatinya rusak. Hati liver ya, liver. Oke. Kita lihat penjelasannya. Wirusu. Salah. Kangkoheng ya. Mansei no. Ya, Mansei no kan. Shogai ga shinkou shi, kanzou ga kataku henka shite, kankino ga teika shita joutai de aru. Jadi, kondisi sirosis hati adalah sebuah jotai atau sebuah kondisi ketika ya kerusakan hati, hatinya itu rusak secara mansei, secara kronis. Jadi Kang Koheng ini tidak berlangsung cepat, maksudnya bukan kemarin gitu ya, kena virus langsung rusak hatinya enggak, tapi bertahun-tahun, kronis, mansei. Ya, ketika hatinya rusak secara kronis dan kerusakannya itu memburuk gitu ya, hatinya itu lama-lama jaringannya itu rusak. Nah, jaringan yang rusak atau nekrosis mengakibatkan mengeras. Jadi hatinya tuh jadi keras gitu ya, livernya jadi keras. Nah, ketika eh, hatinya mati, nekrosis, terus jadi mengeras, maka otomatis fungsi hatinya juga akan menurun. Ya, fungsi hati menurun. Kemarin ingat nggak pas bahas anatomi fisiologi Kokoro no Karada no Shikumi? Ya, hati itu dia memegang peranan penting ya. Ada yang masih ingat fungsi hati apa? Mendetoks racun. Mendeteksi racun. Racun menghasilkan? Tanju Bunpitsu. Iya, menghasilkan tanju, cairan empedu. Terus apa lagi? Wong Miyaku. Iya, Yaku. ya ada ya ada arteri di liver ya. Itu juga fungsinya untuk em, pencernaan ya. Jadi hati itu organ pencernaan, kelenjar pencernaan juga ya gitu. Jadi kalau sirosis hati biasanya em, apa namanya si harapan hidupnya tuh eh, rendah ya gitu. Oke. Omuna geng wa ya. Penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah bigata sigata wirusu sei kang eng de ari. Ya, penyebab utamanya adalah hepatitis A dan eh hepatitis B dan C. Ya, penyebab utamanya adalah hepatitis virus tipe B dan C. Nanti kita lihat di bawahnya apa bedanya hepatitis A, B, C. Ya, jadi awalnya itu hepatitis dulu ya. Tis itu infeksi, hepa itu kan hati. Jadi hepatitis berarti peradangan di hati. Awalnya itu peradangan dulu, peradangan virus B dan C. Tapi kalau nggak terobati ya itu bisa kronis, bisa sampai sirosis hati. Atau ya lanjutannya Shokudo Jomyaku Kuryu ya Kanggang o Gapesiasui. Ya. Nah, ketika sudah em, terjadi sirosis hati, bisa mengakibatkan komplikasi. Ya, komplikasinya itu bisa pecah pembuluh darah di esofagus, ya, bisa mengakibatkan pendarahan di saluran pencernaan, terutama di esofagus, dan kanggang atau kanker hati, gitu ya. Oke, selanjutnya, lanjut ya. Masih ada hubungannya sebenarnya dengan Kang Koheng. Ini ada Kang Eng, ya. Kang Eng. Kang ini hati,
eng ini adalah peradangan. Jadi Kang Eng itu peradangan di hati atau bahasa kerennya hepatitis. Ya, hepa itu hepar, liver, tis itu peradangan, peradangan di hati. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya wirusuya arukoru. Ya, yakuzai nado ni yotte kanzo ni ensho ga sojiru shikkan. Ya, jadi Kang Eng atau hepatitis adalah sebuah sikam, sebuah penyakit yang timbul. Ya, akibat apa? Akibat hati ini meradang. Sebuah kondisi di mana hati ini ensho, ada peradangan, ada luka di hati. Apa penyebabnya? Yang pertama ada virus. Ya, memang ada virus, ya, virus yang menginfeksi hati. Tapi selain itu ada misalnya mengkonsumsi alkohol, ya, alkohol. Kemudian obat-obatan. Efek samping dari obat-obatan, kalau misalnya pakai obat-obatan yang keras dan jangka panjang, nah itu bisa mengakibatkan peradangan pada hati. Karena apa? Karena tadi ya, hati itu salah satu fungsinya dia mendetoksifikasi racun yang ada di tubuh, ya. Nah, obat-obatan itu di itu adalah racun ya. Jadi satu sisi baik ya bisa mengobati gitu ya, kan itu bahan kimia. Tapi kalau konsumsi obat-obatan yang sering itu bisa mengakibatkan peradangan hati, salah satu komplikasinya ya. Kyusei to mansei ga aru. Nah, terkait hepatitis ini, dia bisa kyusei, dia bisa akut atau bisa juga mansei, bisa juga kronis. Jadi kondisinya bisa akut dan kronis ya. Kalau akut tuh berarti eh, cepet gitu. Kalau mansei berlangsungnya bertahun-tahun, ini ya. Oke, selanjutnya wirusu seikang eng ni wa eigata, bigata, sigata, ligata, igata ga ari. Nah, terkait penyebab peradangan hati karena virus itu ada 5 jenis. Jadi ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Gitu ya. Ya. B-型と C-型wa mansei ka shiyasuku. Ya. Dan tipe hepatitis B dan C itu mudah menjadi kronis. Ya. Kangkoheng ya. Kanggang ni singko suru koto ga aru. Nah, biasanya dia bisa berkembang menjadi sirosis hati ya, kangkoheng, atau bahkan bisa berkembang menjadi kanggang ya, atau kanker hati gitu ya. Jadi kalau yang A, D, E itu biasanya dia QC akut. Tapi kalau eh, hepatitis B dan C itu biasanya lebih bisa mengakibatkan kondisi kronis gitu ya. Agak susah pengobatannya gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Ada E gata Kang Eng atau hepatitis A. Ya, E gata Kang Eng wirusu ni osen sareta inryosui ya gyokai ryui nado o taberu koto nado de kansen suru. Nah, biasanya kalau hepatitis A terinfeksinya melalui Keiko Kangseng. Keiko Kangseng berarti infeksi yang masuk akibat masuk lewat mulut. Ya, biasanya dari makanan ya. Menularnya melalui oseng sita inryoshui. Ya, air minum yang terkontaminasi. Ah, air minum yang terkontaminasi atau
Ya, Gyokairui. Gyokairu itu makanan-makanan laut, seafood yang terkontaminasi. Ya, itu Keiko Kangseng untuk hepatitis A. Di hepatitis A biasanya virusnya itu dari air atau seafood, makanan laut yang terkontaminasi. Jadi infeksinya masuk lewat mulut karena dia minum dan makan, gitu ya. Kemudian ada hepatitis B, ya, Bigata kangeng, hepatitis B. Omoni Bigata kangeng wirusu ni kansen shite hiru ito. Omoni Bigata kangeng wirusu ni kansen shite iru hito no ketsueki ya taieki o kai shite kansen suru. Ya. Nah, beda sama hepatitis A, hepatitis B ini dia masuk pada golongan Ketsueki Kangseng atau infeksi yang menyebar lewat aliran darah. Gimana cara menyebarnya? Menyebarnya menular melalui darah atau cairan tubuh penderita. Jadi kalau yang hepatitis B itu menularnya lewat orang yang terinfeksi hepatitis B gitu. Ya, contohnya ada si A, dia hepatitis B. Terus pas nanganin si A ini nggak pakai APD gitu. Ya, nah orangnya bisa tertular karena hepatitis B ini menular lewat air liur atau darah cairan tubuh penderita gitu ya. Boshi kangseng, seikoi kangseng nado ga oi. Ya, banyak juga terjadi melalui penularan ibu ke anak atau dari hubungan seksual. Ya, misalnya ibunya kena hepatitis B, terus dia hamil, ya, hamil, eh, anaknya biasanya eh, apa resiko penularannya hepatitis B-nya lebih besar, gitu ya. Atau seikoi kangseng atau dari hubungan seksual. Misalnya istrinya atau suaminya punya hepatitis B terus melakukan hubungan seksual. Nah, pasangannya bisa kena hepatitis B juga. Ya, itu disebut dengan Ketsueki kangseng ya. Infeksi yang menular lewat cairan tubuh atau darah. Itu hepatitis B ya. Kemudian ada Shigata Kangeng atau hepatitis C. Ya. Omo ni Shigata Kangeng wirusu ni kansen shite iru hito no ketsueki o kaiste kansen suru. Nah, sama ya. Hepatitis B maupun hepatitis C itu sama-sama ketsueki kangseng. Jadi bisa terinfeksinya melalui orang yang terinfeksi hepatitis C. Ya, menular terutama melalui darah ya. Ya, singko suruto kalau terus berkembang ya, kangkoheng. Kanggang itu biotai ga henka shite iku koto ga oi. Sering berubah menjadi tadi sirosis hati atau kanker hati. Ya, yaitu kangeng atau hepatitis. Lanjut, lanjut. Hmm. Lanjut ada Crohnbio. Ya, Crohnbio ini salah satu nanbio atau penyakit langka atau penyakit
yang belum ada obatnya ya. Eh, Kuronbyo atau Kronbyo ini ya. Kuchi kara koumon made no shoukakan ni hirenzoku sei no ensho ga okoru. Ya. Shitei nanbyo ni bunrui sareru mansei no enshosei choshikan de aru. Jadi, Crohn disease ini atau penyakit Crohn ini merupakan penyakit radang usus kronis yang langka, nanbyo. Ya, dikatakan nanbyo ketika belum ditemukan pengobatan, ya. Jadi, eh, apa yang terjadi pada orang dengan Crohn bio ini? Terjadi peradangan yang tidak berkesinambungan dari mulut hingga anus. Jadi, di saluran pencernaannya dari mulut sampai anus itu dia terinfeksi atau adanya peradangan gitu. Peradangan yang nggak tahu gitu penyebabnya apa gitu ya. Hirenzo kusei gitu. Ya. Chono zenso ni ensho ga oyobi ya kyosaku no roko jiro nado no gappeisho ga mirareru. Ya, socho byohei ni yori eiyo shougai ga okori yasui. Ya, peradangannya itu terjadi atau menyerang ke seluruh lapisan usus. Ya, jadi pertamanya tuh nyerang usus dulu, nyerang usus, kemudian peradangan itu bikin usus itu menyempit, ya, habis menyempit, ya, timbul kayak bisul-bisul, ya, bisul-bisul tapi di usus sampai ke anus gitu. Itu kan usus kan panjang ya. Nah, karenanya adanya peradangan di usus, di pencernaan itu mudah terjadi gangguan nutrisi. Ya, jadi mau makan sebanyak apapun, nutrisinya nggak bisa diserap karena kondisinya ususnya sedang meradang, gitu ya, gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada Kaiosei Daichoeng. Kaiosei Daichoeng, ya. Nerjemahinnya dari belakang dulu. Daicho itu kan usus besar ya. Usus besarnya terinfeksi, peradangan, peradangan usus besar yang mengakibatkan kayo. Kayo itu adalah luka atau bahasa kerennya adalah kolitis. Bahasa kerennya ya, kolitis ulseratif. Udah berasa anak kedokteran kalau kayak gini ya. Hmm. Kalau bahasa gampangnya kolitis ya, tis ini kan tadi peradangan ya, peradangan pada usus besar yang mengakibatkan luka. Ya benar. Ada yang. Hai. Oke. Ya, jadi radang usus besar kronis yang mengakibatkan luka ini sama ya. Kayo Seidai Choeng ini juga masuk ke Nanbyo dia ya. Kita lihat penjelasannya. Daicho no nenmaku ni ensho ga renzoku teki ni hirogaru. Shitei nanbyo ni bunro sareru mansei no enshosei choshikan de aro. Jadi ini masuk ke penyakit radang usus kronis yang langka sama ya, masuk ke Nanbyo.
ya. eh, Peradangannya menyebar terus-menerus pada mukosa usus besar. Jadi kalau tadi pada usus sampai ke anus, kalau ini pada usus besar. Mohon maaf, saya izin ada yang pingpong bentar ya. Oke, Gomen. Lanjutin. Jadi tadi ya, Kaiosei Daichoeng itu adalah penyakit radang usus kronis yang langka. Ya, jadi terjadi peradangan dan menyebar secara renzoku, secara terus-menerus di mukosa atau di lapisan usus besar. Ya, Ketsubeng ya, geriga omona sojo de ensho wa nenmaku ni todomari. Eiyo shogai wa kuronbyou hodo wa okoranai. Ya, gejala utamanya ya itu ada BAB-nya berdarah ya. Ketsubeng. BAB-nya berdarah karena tadi ya usus besarnya terinfeksi atau teradang gitu atau geri atau diare ya. Nah, eh, berbeda sama Kurombio, kalau yang ini, kalau yang Daichoeng ini itu radangnya hanya ada pada mukosanya. Mukosa itu kan lapisan lapisan di usus gitu. Jadi eh, pada Kaiyosedai Choeng itu tidak terdapat gangguan nutrisi seperti di Crohnbio. Jadi kalaupun ada gangguan nutrisi itu nggak separah Crohnbio gitu, gitu ya. Eyo Shogai-nya tidak separah Crohnbio karena infeksinya hanya pada mukosa saja. Itu, silakan. Jing Hinyoshikan. Kalau dari sebelumnya ini lebih sering keluar ya. Dia bintang 2. Jing Hinyoshikan berarti penyakit pada ginjal dan saluran kemih. Ya, penyakit pada ginjal dan saluran kemih. Hmm. Yang pertama ada Nyoro Kangsensho. Ya, Nyoro Kangsensho. Ya, Nyoro ya saluran kemih, kangseng adalah infeksi. Jadi neurokangsenso adalah ISK ya. Aduh, aduh, kecuri-curi. Infeksi saluran kemih. Sering ya, Riosa nih. Atau teman-teman juga. Sering sekali ya. Nyorokangseng. Ya, kita lihat definisinya. Jinzo kara nyokang. Ya, boko totte ね、尿道に至る尿路に細菌などが感染して炎症を起こす. Ya, jadi infeksi saluran kemih adalah eh, kondisi ketika bakteri atau yang sejenisnya gitu ya menginfeksi saluran kemih. Dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih hingga lubang uretra sehingga menimbulkan peradangan. Ya, namanya juga nyoro. Kalau ngomongin tentang saluran kemih, ya adalah organ-organ berkemih dari mulai ginjal, ureter, ya, boko, kandung kemih, uretra.
Jadi bukan di uretranya aja, bukan di ujungnya aja infeksinya itu. Bisa sampai ke ginjal. Nah, itu disebut dengan nyorokangseng. Ya, ketika bakteri atau sejenisnya gitu ya menginfeksi saluran kemih dari ginjal, ureter, kandung kemih hingga lubang uretra yang menimbulkan peradangan. Sojonya, sojo toste sebagai gejalanya antara lain hainyojitsu, hainyojitsu ya, itami pada saat buang air kecil, nyeri buang air kecil ya. Kemudian ada hinyo. Hinyo, sering buang air kecil. Hinyo ya, hingkai gitu. Ke toilet lagi, ke toilet lagi. Saki, itekitan da yo. Hehe. Biasanya dimarahin gitu ya, riwasannya ya. Itekitan da yo. Padahal dia nyuruh kangseng gitu. Kenapa jadi hinyo? Karena biasanya kalau pada nyuruh kangseng, eh apa air buang air kecilnya yang harusnya lampias gitu ya, semuanya bisa terkeluarkan karena kangseng itu karena ada nyeri, jadi tersisa tuh di bokoknya ya, jadi nggak bisa keluarin semuanya. Jadi rasanya tuh kayak pengen pipis lagi, karena tadi masih ada sisa ya, zangnyokang disebutnya ya, zangnya nokoru ya, zangnyokang. Kemudian ada nyokondaku. Nah, nyokondaku atau urinnya keruh. Ya, urinnya keruh. Harusnya kan urin normal itu bening ya, warnanya bening atau kuning tipis gitu. Kalau misalnya ada nyorok kangseng itu biasanya urinnya jadi keruh ya. Atau disebut dengan nyokondaku. Hmm, gitu ya. Kemudian ada Jing U Jing Eng ya. Jadi kalau misalnya tadi kan nyorokangseng itu infeksi pada saluran kemih dari ginjal sampai uretra. Kalau infeksinya pada ginjal ya itu disebut dengan Jing U Jing Eng. Jing U Jing Eng atau radang ginjal gitu ya. Nah, kalau radang ginjal, peradangannya ada di ginjal gitu ya, dia menyebabkan demam tinggi, Konetsu ga deru, Konetsu, sampai 38 derajat lebih. Kalau misalnya eh, apa namanya nyorok kangsing, terus panasnya sampai tinggi banget itu bisa dicurigai ya di radang ginjalnya gitu ya. Kemudian ciri khasnya Yotsuo Tomonauko Toga Aru. Nah, biasanya selain panasnya tadi disertai dengan nyeri pinggang, sakit pinggang. Nah, kalau infeksinya terdapat di boko, infeksinya di boko itu di kandung kemih ya atau bokoeng ya, radang kandung kemih itu biasanya Hatsunetsu wa Tsujo Mirarenai. Nggak ada demam, cuman ya tadi hinyo gitu ya, kemudian anu hainyo tsu hainyo jitsu gitu ya, nyokondaku gitu. Itu cara bedainnya ya, cara bedainnya. Jadi kalau di bokoeng, kalau apa radang yang di boko itu tidak disertai demam. Oke. Selanjutnya ada Zenritsu-sen Hidaisho ya. Zenritsu-sen Hidaisho. Ya, Hidai. Hidai ini adalah pembengkakan. Hidaisho, pembengkakan. Zenritsu-sen adalah kelenjar prostat. Jadi Zenritsu-sen Hidaisho adalah pembengkakan atau pembesaran kelenjar prostat. Ya, Dansei nomi. Ini mirareru shikang. Jadi
pembesaran kelenjar prostat ini hanya ada di laki-laki, karena hanya laki-laki yang punya kelenjar prostat. Koresia ni oi, banyak terjadi pada lansia. Nyodo fuking no zenritsusen soshiki ga hidai shite nyodo no apaku suru tame ni okoru. Kemarin saat belajar anatomi dan fisiologi, ya, eh kelenjar prostat itu berada sebelah-sebelahan sama uretranya laki-laki, ya. Jadi ketika kelenjar prostatnya membengkak, dia akan menekan uretra, nyodonya, ya. Jadi ketika terjadinya pembengkakan kelenjar prostat, itu dia akan menekan uretra, ya. Sehingga, ya, hinyo, zangnyeongkang, honyoryoku teika nado wo hainyo shogai o tomonao. Nah, makanya kalau ada pembengkakan kelenjar prostat, pasti akan disertai gangguan berkemih. Pasti ada hainyo shogai. Kenapa? Kan tadi, ya, posisi kelenjarnya sebelah-sebelahan sama uretranya pria. Ketika kelenjarnya membengkak, uretranya akan ketekan, ya. Harusnya tadinya bisa pipis jadi nggak bisa pipis, jadi hinyo. Kenapa hinyo? Ya, karena tadi harusnya semua urin yang di bokoknya keluar, ini uretranya ketekan sama kelenjar, jadi keluarnya biasanya sedikit-sedikit gitu. Yang harusnya pipis itu normalnya keluarnya mancer, ya. Mancer tuh apa, ya? Mancer gitu. Ini kalau pembengkakan prostat, ciri khasnya urin yang keluar tuh kayak netes-netes gitu. Gitu, ya. Kemudian ada zanyokang, ya, rasa nggak lega, rasa apa, ya? Tidak lampias. Kan biasa kalau kita habis pipis, lega gitu, ya. Nah, kalau uh, orang yang nyorokangseng, yang pembengkakan kelenjar prostat itu biasanya ada rasa tidak tuntas gitu, ya. Kemudian honyoryoku teika, ya, lemahnya aliran urin. Yang tadi harusnya mancer, ini kayak cuma netes, netes, netes gitu. Gitu, ya. Karena apa tadi salurannya ketekan. Singko suruto, kalau semakin memburuk dan berkembang gitu, ya, penyakitnya, nyoga mataku denaku naru. Itu disebut dengan nyohei kotomo aru. Ya, jika semakin memburuk, bahkan bisa menyebabkan urinnya nggak bisa keluar sama sekali. Atau disebut dengan retensi urin. Retensi urin, ya. Urinnya nggak bisa keluar sama sekali. Atau disebut dengan nyohei. Biasanya kalau udah retensi kayak gitu, harus dimasukin kateter. Biasanya harus pakai kateter, ya. Dimasukin selang lewat uretranya untuk ngeluarin urin yang ada di bokok. Gitu, ya. Oke, lanjut ke nyoshiking. Oh, ini paling sering sekali keluar, ya. Pasti zettai keluar. Nyoshiking. Nyoshiking atau bahasa kerennya inkontinensia urin. Inkontinensia urin atau tidak bisa menahan buang air kecil. Kondisi di mana tidak bisa menahan buang air kecil. Atau disebut dengan ngompol, ya, kalau kita, ya, nyoshiking. Nah, nyoshiking ini ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Yang pertama, ada fukuatsusei nyoshiking. Ya, fukuatsusei
nyo seeking. Inkontinensia urin atau tidak bisa menahan buang air pipisnya dikarenakan ada fukuatsu. Fukuatsu itu adalah tekanan di perut. Fukuatsu sei nyo seeking. Ya, inkontinensia urin karena tekanan perut. Kita lihat penjelasannya. Sekia, kushami, hashitari, tondari, omoi mono o mochi ageru nado fukuatsu ga takamaru dosa o shita toki ni moreru. Ya, ketika urinnya keluar, nggak bisa ketahan gitu ya, urinnya moreru pada saat apa? Batuk, pada saat adanya peningkatan tekanan di perut. Contohnya pada saat batuk, pada saat bersin, pada saat berlari, melompat, atau mengangkat benda berat. Pas batuk, hu, kerasa ya, perut kita ketekan. Tapi orang normal ketika batuk kan nggak keluar pipisnya ya. Nah, tapi kalau udah kendor gitu ya, si ototnya bisa jadi saat batuk, saat bersin, saat berlari, morete si mau nyonya. Itu disebut dengan fukuatsusei nyoshikin. Banyak terjadi di josei. Banyak terjadi di perempuan. Ya, penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya adalah kotsubangte kakinggung no kinoteika nado ga genin. Disebabkan karena lemahnya otot dasar panggul. Lemahnya otot dasar panggul. Kenapa banyak terjadi perempuan? Karena perempuan hamil, ya, melahirkan, ya, kondisi hamil, kondisi melahirkan itu bisa mengakibatkan otot dasar panggul atau kotsubang taking itu melemah. Kalau nggak olahraga ya, kalau nggak dilatih. Caranya gimana? Cara mengatasinya bisa dengan senam Kegel. Senam Kegel ya, tahu senam Kegel? Senam Kegel biasanya. Ya, jadi kalau Fuku Atsusei no Shiking itu inget aja Nunung ya. Tahu pelawak pelawak Nunung yang terkenal itu ya. Kalau lagi ketawa suka ngompol. Ya, tuh karena Fuku Atsusei no Shiking banyak terjadi pada perempuan. Oke ya, aman ya. Fuku Atsusei. Selanjutnya ada Seppakusei no Shiking. Ya, ingat kata-kata Seppakusei ada di mana? Iki Gyakutai. Gyokutsu. Shintai kosoku. Shintai kosoku. Shintai kosoku. Kok Gyakutai sih? Iya, Cintai Kosoku ya. Nah, ini juga ada nih. Seppakusei no Shiking. Ya, artinya apa? Inkontinensia yang terdesak, ya, mendesak. Seppakusei ya. Mendesak, tidak ada cara lain ya. Nah, ini Seppakusei no Shiking juga sama. Inken, inkonteni, inkontinensia mendesak. Artinya apa? Dia tidak bisa menahan buang air kecil karena terdesak gitu ya. Ya, kita lihat penjelasannya. Shita itu omou to toire made gamang dekinai. Ya, gamang dekinakattari shitagi o orosu made no aida ni mani awanai, mani awazu ni moreru. Ya, jadi ketika ingin buang air kecil, udah sampai toilet nih. Ya, tapi nggak keburu. Karena apa? Karena mani awanai gitu ya. Karena misalnya toiletnya jauh gitu ya. Kemudian mani awanai sampai apa? Nurunin celananya gitu ya. Jadi dia
tahu toiletnya di mana, dia bisa pergi ke toilet tapi mani awanai. Itu seppakusai. Benar-benar terdesak gitu. Gamang dekinai, toire made gamang dekinai. Nah, biasanya pada pasien-pasien bokoeng ya, radang kandung kemih, atau nokekang shogai pada stroke ya, ada pada stroke atau Parkinson. Nado, ni okumirareru. Kenapa? Orang yang stroke kan biasanya ada mahia. Mahi itu biasanya atau Parkinson pergerakannya tuh nggak bisa satset. Ya, ya, pasti jikang kakaru jalannya jikang kakaru ya. Kemudian nurun naik turunin celananya juga jikang kakaru ya, mani awanai dete si mau. Nah, itu seppakusei nyo shiking. Kebayang ya? Kebayang. Sambil dibayangin riosanya ya. Kalau di saya ada semua nih nyo shikingnya. Selanjutnya ada Itsuryusei nyo shiking. Itsuryusei nyo shiking. Atau inkontinensia limpahan. Kita lihat penjelasannya. Nyo ga umaku desenai tame. Nokota nyo ga bokonai ni tamari. Jiwa-jiwa to nyoryo, soryo zutsu afure deru. Ya, karena urinnya tidak bisa keluar dengan baik, ya, ada kondisi gitu, dia tidak bisa mengeluarkan urinnya secara tuntas gitu. Sehingga urinnya menumpuk di kandung kemih. Menumpuk dan keluar sedikit demi sedikit. Pada kondisi apa tadi? Pada kondisi Zenritsuseng Hidai, pembesaran prostat tadi kan ya? Nah, karena ini kaitannya dengan danse. Danse ini oku banyak di laki-laki. Kondisi apa? Kondisi tadi pembengkakan prostat ya. Zenritsuseng Hidai. Ada bengkak, nggak bisa keluar. Ya, kemudian Tonyobyo ya pada orang dengan diabetes. Kemudian Sekizui Chonsho ya, cedera tulang belakang. Nah, doni okumirare. Gitu ya. Itsuryusei. Pada banyaknya pada laki-laki ya. Kemudian selanjutnya ada Kinosei Nyoshiking. Kinosei Nyoshiking atau inkontinensia fungsional. Kita lihat penjelasannya. Hainyodo saya handangga umaku dekizu ni moreru. Ya, dia ngompolnya, moretesi maunya terjadi karena tidak mampu melakukan atau memutuskan tindakan buang air kecil. Contohnya pada orang kok lansia? Demensia. Ya, demensia gitu. Dia tuh nggak tahu, oh ini tuh kalau rasanya kayak gini tuh rasa pengen pipis ya itu sampai wasuretesi mau kan. Nah itu. Jadi dia morerunya karena dia nggak bisa menghandang umaku dekinai. Ya, dia nggak bisa mampu melakukan hainyo dosanya bukan karena gerakannya terhambat bukan, tapi karena lupa. Karena ninchisho gitu. Dia lupa gerakan buang air besar dan nggak bisa menghadang gitu. Oh, kalau kebelet itu ke kamar mandi. Nah, orang orang demensia itu kan nggak kayak gitu. Sampai lupa hal yang kayak gitu ya. Toire ni ikenakattari, toire ga wakaranai. Ya, ifuku ya shitagi no nugu koto ga dekinai. Tame ni okoro. Nah, biasanya terjadinya karena tidak tahu di mana toiletnya. Aku pengen pipis nih, toilet di mana, dia nggak tahu. Ya. Kemudian nggak bisa nih cara buka pakaian. Ini aku udah sampai toilet. Gimana sih caranya buka pakaian? Lupa gitu. Ya.
Nokekan shoga ya ninchisho nado ni okumiraroru ya sering terjadi pada penderita stroke dan demensia. Demensia ya. Nah, biasanya kalau Kino Shiking gitu ya, em, Taisakunya itu dikasih tulisan-tulisan panah-panah, ini toilet gitu ya, kalau pada orang lansia ya. Terus di dalam toiletnya pun dikasih tulisan-tulisan gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Hansasei Nyoshiking atau inkontinensia refleks. Jadi terjadinya inkontinensia atau ngompolnya itu ya tidak bisa menahan buang air kecilnya karena tidak adanya refleks. Kan biasanya orang pengen buang air kecil itu karena ada refleks ya. Bokonya terisi sepertiga sampai setengahnya, ngirim sinyal ke otak, ini aku kebelet pipis nih, harus ke kamar mandi. Nah, kalau yang ini terjadi karena tidak adanya refleks itu. Boko ni nyo ga tamatte mo hainyo no kontoru dekizu hansha teki ni okoru nyoshikin. Ya, jadi urinnya itu moretesi mau nyoshiking gitu ya keluarnya secara karena tidak adanya refleks. Padahal ya urinnya udah tamateru di boko, tapi nggak bisa dia kontrol karena tidak adanya hanshateki, ya tidak adanya eh, refleks yang bisa dikontrol gitu ya. Contohnya pada pasien apa? Pada pasien Sekizui Shonsho ya, cedera sumsum tulang belakang atau Sekizui no byoki ni yote okoru koto ga oi atau penyakit-penyakit lain pada sumsum tulang belakang. Jadi teman-teman ya, ketika boko terisi sepertiga atau setengahnya, itu dia akan ngirim sinyal ke otak, nyuruh kita ke kamar mandi. Nah, sinyalnya itu dikirim lewat sumsum tulang belakang. Tulang belakang kita itu kan banyak serabut-serabut sarafnya ya. Nah, salah satunya fungsinya untuk ngirim sinyal buat nyuruh otak, tak, bukunya penuh nih, kamar mandi yuk gitu. Nah, karena Sekizui Shonsho punya kecelakaan gitu, terputus tuh si kabelnya, nggak bisa nyampe ke otak. Padahal Boko udah nyuruh nih. Jadi Moretesi mau, nggak kerasa pengen buang air kecil, gitu ya. Makanya kalau misalnya terjadi kecelakaan, terus eh, pasiennya bau pesing gitu ya, bau pesing atau bahkan keluar high banknya tanpa terkontrol, misalnya berarti harus dicurigai ada cedera tulang belakang gitu, atau jatuh gitu ya, jatuh. Oke ya, lanjut ya, lanjut, lanjut, Prof. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada Nefurose Shokogun ya. Shokogun itu sindrom. Nefurose itu adalah nefrotik ya. Nefrotik. Sindrom nefrotik ya. Sindrom nefrotik. Oke. Apa itu sindrom nefrotik? Ya. Tairyo no tampaku nyoga dete. Sore ni tomonatte ketsueki chū no tanpaku shitsu ga gensho suru tame ni fushu ya shishitsu ijōshō ga awarareru.
arawareru. Ya, jadi sindrom nefrotik itu adalah ketika banyak protein keluar melalui urin, ya, sehingga proteinnya dalam darahnya menurun menyebabkan adanya pembengkakan dan kolesterol tinggi. Nah, teman-teman, kan ada proses penyaringan urin ya dalam ginjal. Harusnya protein glukosa itu nggak lolos keluar ke urin, ya. Kalau misalnya bisa keluar lewat urin, berarti ada jaring-jaring yang rusak karena harusnya tersaring. Berarti ada saringan yang rusak. Karena protein itu dia kan zatnya besar gitu. Harusnya nggak bisa lolos, tapi ini keluar. Banyak keluar tuh lewat urin tampakunya. Tampaku itu protein ya. Protein banyak keluar atau disebut dengan proteinuria gitu ya. Ya, karena proteinnya banyak keluar, lolos gitu ya, kebuang lewat urin, maka protein dalam darahnya berkurang. Ketika protein dalam darah berkurang, maka akan mengakibatkan pembengkakan ya dan kadar kolesterol. Itu sindrom nefrotik ya. Jadi ada gangguan di nefron-nefron ginjal ya. Oke, lanjut ada Jinfuzeng. Hati-hati ya, teman-teman. Kalau kemarin gagal jantung itu Sinfuzeng, kalau ini Jin. Sin sama Jin, cuma beda teng-teng dong ya. Jinfuzeng ini adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ya, Jinfuzeng. Jin en nado byoki de ketsueki no roka suru shikyutai ga tsumari jinzo no kino ga teika suru. Jadi gagal ginjal ini terjadi karena adanya kerusakan ginjal sehingga tidak mampu glomerurusnya itu ya Shikyutai itu glomerulus. Apa itu Shikyutai? Glomerulus itu adalah jaring-jaring yang ada di ginjal. Di ginjal kita kalau dibelek itu bentuknya jaring-jaring kayak saringan. Nah, gagal ginjal ketika si glomerurusnya, si saringan jaring-jaringnya itu rusak. Nggak bisa lagi dia nyaring darah. Gitu ya. Yang harusnya zat-zat racun sisa metabolisme dikeluarin lewat urin karena nggak bisa kesaring, jadi numpuk dalam tubuh gitu ya. Jadi kondisi ketika ginjalnya rusak dan tidak mampu menyaring darah dengan baik. Singko suruto bu- bonyo ya, munyo o soji ya, saishu teki nyodokusho. Nah, kalau singko suru, kalau memburuk ya, tandanya orang Jin Fuzeng itu penurunan jumlah urin ya. Pertama-tama bonyo dulu ya, bonyo. Bonyo itu ketika jumlah urin dalam satu hari kurang dari 400 mililiter ya. Kemudian kalau misalnya dalam satu hari ya 24 jam urin yang keluar itu hanya 100 mililiter atau kurang, itu disebut dengan munyo. Atau tidak keluar sama sekali, disebut dengan nyodokusho ya, saishuteki. Menyebabkan uremia. Uremia itu berarti si urinnya itu menjadi racun bagi tubuh gitu ya. Itu kondisinya udah stadium akhir gitu ya. Saishuteki. Chiyo to shite pengobatannya ya ada
Ketsueki toseki, cuci darah. Jadi, eh, kan tadi ya, ginjal itu fungsinya menyaring darah karena ginjalnya rusak. Digantilah fungsi ginjalnya oleh mesin. Jadi, darahnya dikeluarin dari tubuh, diputar ke mesin, disaring tuh di mesin, dicuci di mesin, baru dimasukin lagi ke tubuh. Itu disebut dengan Ketsueki toseki atau cuci darah atau hemodialisa ya. Atau dengan ya Jizoku Teki Keiko Fukumaku Toseki ya, CAPD. Sama ya, CAPD itu ada di gambarnya ya, di depan kalau nggak salah ya gambarnya CAPD ya. Nah itu sama dia cuci darah lewat em, apa perut ya, Fukumaku gitu. Kalau mau lihat videonya boleh di searching di YouTube ya, CAPD. Oke, ini yang paling penting ya, bagian kaigonya nih. Ya, Jinzoki no Shogaisha no Kaigo gimana sih kita melakukan perawatan pada pasien atau lansia penderita gangguan fungsi ginjal. Yang pertama, harus ada Sokuji Kangri, ya, pengaturan makan. Nah, Ishinoshiji Motozuku Tekisetsu na Eyo Kangri ga Hitsuyo. Ya, perlu instruksi dokter biasanya ya. Ada seigeng, pasti nih kalau udah gangguan ginjal pasti ada banyak pantangan, ada seigeng ga hitsuyo. Apa yang di seigeng, yang dibatasi tampakusitsu. Gak boleh dia banyak lagi makan tampaku protein. Kemudian ada engbung, garam, kalium. Kalium ada pada makanan apa? Kalium ada makanan Sayuran hijau ya, Sayuran. sayuran hijau ya. Eh, teman-teman harus harus ngeh ke sana ya. Jadi misalnya, sama natto. iya, misalnya di soalnya ya, eh, pada Jinki no Shogai disuruh banyak makan sayuran hijau. Nah, memang kadang-kadang di soalnya tuh nggak keluar kalium gitu, tapi teman-teman harus relate. Oh iya, sayuran hijau itu banyak mengandung kalium. Nggak boleh dikasih ke orang gagal ginjal. Suibung juga harus dibatasi. Hati-hati ya. Kalau yang kemarin koketsu atsu harus banyak makan kalium justru. Tapi kalau yang gagal ginjal nggak boleh. Jangan kebalik-balik ya. Dia hal yang harus dibatasi tanpa kusitsu, protein, garamnya harus dibatasi, kemudian sayuran hijau atau makanan yang banyak mengandung kalium dan cairan. Nah, yang tidak dibatasi, saya gengsi nanya kalori. Jadi eh, boleh kalorinya tinggi kalori boleh. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan ya, hageshi shigoto ya undo wa hikaeru. Ya, jadi harus dikurangi tuh aktivitas berat ya. Kyusoku ya swimming jubun ni toru. Harus cukup istirahat dan tidur. Kangseng o yobosuru serta mencegah infeksi karena orang dengan gangguan ginjal itu gampang terkena infeksi. Jadi harus kangseng yobo gitu ya. Oke, halaman 174. Silakan yang mau bertanya. Kak itu pengen nanya, eh, kan Ya. tadi urin keluar bareng tanpa kusitsu. Itu warna urinnya warna apa ya, Kak? Tetap kuning seperti biasanya atau gimana? Mm-mm. Hmm, iya, warnanya sih biasa kuning ya, tapi Hmm? biasanya keruh. Dan Oh, bisa tahu protein atau enggaknya lewat apa? Lewat
pemeriksaan lab. Nah, biasanya teman-teman kalau Kengko Sindang itu kan ada pemeriksaan urin ya. Hmm. Nanti di situ biasanya ada protein itu harusnya negatif urin yang normal itu. Misalnya dia ada +1 atau +2, berarti ada protein yang lolos gitu ya. Glukosa juga harusnya negatif, nggak boleh ada glukosa dalam urin gitu. 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 Mm. Terakhir ada Naibumpitsu Daisashikang ya. Naibumpitsu Daisashikang atau penyakit pada sistem endokrin. Sistem Naibumpitsu apa? Sistem endokrin itu kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon gitu ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa timbulnya. Penyakit endokrin atau metabolik ya. Penyakit endokrin dan metabolik. Oke, yang pertama, Kojoseng Shikang. Ya, Kojoseng ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Ya. Penyakit pada kelenjar tiroid. Penyakit kelenjar tiroid itu ada dua. Ya, ada Kojosenki no Koshinsho atau Kojosenki no Teikasho. Jadi ada Koshinsho, ada Teikasho. Kalau Koshinsho itu hipertiroid, hiper, hipertiroid, hipertiroid. Nah, kebalikannya, kalau Teikasho berarti hipo. Bedanya apa? Kalau hiper berarti kondisi tiroidnya terlalu banyak dihasilkan. Sebaliknya, kalau hipotiroid, jadi kondisi di mana hormon tiroidnya tidak dihasilkan atau kurang. Oke, kita yang Cushing-Show dulu ya, atau hyper dulu nih, hypertiroid ya. Kojoseng hormon nggak? Kajo, kajo ya, kajo. Kajo nih, bumpitsu. Kajo ni gosei bumpitsu sareta jota. Jadi kondisi atau keadaan di mana ketika hormon tiroidnya diproduksi atau dikeluarkan secara berlebihan. Ya, kalau hormon tiroid diproduksi atau dikeluarkan secara berlebihan, apa efeknya? Efek yang pertama adalah hakang kata, banyak berkeringat. Jadi tiroid itu adalah hormon yang digunakan untuk metabolisme. Ketika banyak dikeluarkan, maka metabolismenya jadi berlebih gitu ya. Jadi banyak berkeringat. Kemudian Taiju Gensho, berat badannya menurun ya. Kemudian Himyaku, denyut jantungnya jadi cepat ya. Kemudian Gankyu Totsutsu nado sojo ya. Matanya bisa menonjol. Ya, orang yang hypertiroid eh salah satu ciri khasnya gitu ya. Jadi bola matanya itu agak keluar. Pernah lihat? Kayak ikan gitu ya, kayak keluar gitu. Nah, kalau hipotiroid tadi ya, fungsi hormon tiroid untuk metabolisme. Kalau hormonnya nggak diproduksi, maka nggak ada metabolisme gitu ya. Kajosen hormon ga busoku tame ni ya seitai daisha ga teika shita jotai, keadaan di mana metabolisme tubuhnya menurun akibat kekurangan hormon tiroid.
Apa yang akan terjadi ketika kekurangan hormon tiroid? Yang pertama adanya mukumi, ya, mukumi atau pembengkakan. Kemudian ada kentaikang, ya, mudah lelah. Kemudian ada samuke, ya, sering merasa kedinginan. Kemudian nemuke, sering mengantuk, ya. Hifu no kanso, kulitnya kering, dan bempi, ya, sembelit. Senteng sei no kinobuseng, ya. Senteng sei no kojo senki no buseng ni yoru Hatsuiku sho ga ku, kurechin sho. Seijin seimono no nen eki suishu to iyo. Ya, jadi gangguan pertumbuhan akibat kelainan bawaan disebut kretinisme. Jadi kalau misalnya kan tadi metabolismenya jadi lambat. Kalau bawaan dari lahir emang tiroidnya nggak ada gitu ya, atau busoku dari lahir itu bisa mengakibatkan kretinisme atau kerdil gitu. Kayak siapa? Contohnya kayak ucok baba gitu. Nggak bisa tinggi, nggak bisa tumbuh gitu ya. Nah, kalau misalnya eh, terjadinya pada orang dewasa, seijing sei gitu ya, ketika udah dewasa, kemudian hormon tiroidnya nggak diproduksi, maka bisa mengakibatkan nen eki suisho atau mixedema, itu ya nama penyakitnya. Gitu. Ya, selanjutnya ke bawah, Bro. Nah, ini sering terjadi ya. Tonyobyo. Tonyobyo itu adalah diabetes mellitus atau orang awam bilangnya kencing manis ya. Diabetes mellitus atau tekanan gula darahnya tinggi atau disebut dengan orang awam menyebutnya kencing manis. Nah, kita lihat penjelasannya dulu ya. Kenapa bisa terjadi diabetes mellitus? Yang pertama, insulin no bumpitsu busoku ya. Insulin no sayo ga jubun hakisarenai tame, koketto ga jizoku suru koto o juin to suru shikan. Jadi diabetes mellitus adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Koketo. DM itu pasti kadar gula darahnya tinggi. Yang jizoku teki. Yang jizoku suru. Jizoku itu tadi apa? Terus menerus. Ya, kalau orang biasa ya mungkin kadang-kadang gula darahnya tinggi saat apa? Saat baru selesai makan gitu. Tapi nggak terus menerus. Tapi kalau udah tinggi terus menerus, kan disebut dengan diabetes mellitus. Kenapa? Kenapa kadar gula darahnya bisa tinggi terus-menerus? Yang pertama, karena insulinobumpitsuga busoku. Karena insulin yang dihasilkan kurang, kekurangan insulin. Atau insulinosayo ga jubungi haki sarenai. Kerja insulinnya nggak efektif. Jadi insulinnya diproduksi, tapi dia nggak kerja efektif. Ya, ada dua penyebabnya. Bisa karena memang insulinnya yang nggak diproduksi atau insulinnya diproduksi, tapi sayonya haki sarenai, nggak efektif gitu. Oke, sojo toste gejalanya ya ada kokatsu. Kokatsu itu sering ngerasa haus. Kokatsu ya, apa mukosanya kering, mukosa mulutnya kering, sering ngerasa haus. Kemudian taing.
banyak minum, Tanyo sering buang air kecil, Yakang Hinyo sering kencing di malam hari. Ya, Hinyonya tuh khas hanya di malam hari aja. Kemudian ada Kentai Kang, mudah lelah. Kemudian ada Taiju Gensho, ya, berat badan turun. HbA1c, ya, hemoglobin A1C, wah, Budoto. Budoto to musubitsuita hemoglobin no wariai de, ya, 1 から2ヶ月前の平均検討値. Nah, buat pemeriksaan yang akurat, yang valid buat ngediagnosis dia DM atau enggak, itu ada nama pemeriksaannya HbA1c. Ya. Kenapa dia akurat untuk mendeteksi dia DM atau bukan? Karena HbA1c ini adalah jenis salah satu hemoglobin yang berikatan dengan glukosa. Nah, nilai HbA1c adalah presentase, ya, hemoglobin yang berikatan dengan glukosa rata-rata 1 sampai 2 bulan sebelumnya. Jadi, teman-teman kalau tahu pemeriksaan gula darah itu kan ada pemeriksaan gula darah sewaktu, ada pemeriksaan gula darah puasa. Biasanya diperiksa lewat ujung kuku gitu ya. Nah, kalau yang puasa dulu baru diperiksa itu kan gula darah puasa. Tapi kalau misalnya langsung diperiksa saat itu juga itu gula darah sewaktu. Nah, itu tidak bisa mendeteksi secara proper DM atau tidaknya. Kenapa? Karena bisa saja gitu ya, itu dimodifikasi gitu. Oh, udah aku mau periksa nih, nggak usah makan aja ya, biar gula darahnya nggak usah tinggi gitu. Nggak akurat. Tapi kalau HbA1c itu adalah sebuah presentase hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Dan rata-rata gula darah 1 sampai 2 bulan sebelumnya. Jadi nilai HbA1c itu adalah kadar gula darah 1 sampai 2 bulan sebelumnya. Jadi nggak bisa tuh dibohongin gitu. Jadi biasanya pemeriksaan HbA1c ini yang dilakukan untuk mendiagnosa tonyobio atau bukan. Gitu ya. Nah, diabetes ini ada 2 jenis. Ada diabetes tipe 1 atau Ichigata Tonyobio atau diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Apa bedanya? Kita bahas satu-satu ya. Yang Ichigata dulu. Diabetes tipe 1 dulu. Ya, Suizo no Langerhans-to de insulin o bunpitsu shite iru beta saibo ga haikai sare, insulin ga kokatsu shite shimau. Nah, penyebab dari tonyobio atau DM tipe 1 adalah terjadinya kerusakan pada sel beta pankreas yang ada di Pulau Langerhans. Ingat ya? Pankreas atau suizo itu kan ada Gaibu Bumpitsu, ada Naibu Bumpitsu. Masih ingat nggak? Masih ya? Kalau yang Naibu Bumpitsu itu ada bagian dalamnya pankreas, itu namanya Pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini isinya ada sel betanya. Sel betanya ini yang menghasilkan insulin. Nah, pada DM tipe 1, si sel beta pada Pulau Langerhans yang di pankreasnya Yes, rusak. Sehingga insulin busuk. Sehingga insulinnya tidak bisa dihasilkan. Maka terjadilah diabetes mellitus.
Ya, jakunensha ni oku banyak terjadi pada usia muda. Ya, bahkan bawaan lahir biasanya DM tipe 1 itu. Ya, jadi munculnya tuh usia-usia anak-anak. Ya, DM tipe 1 tuh. Hasho ga kyugeki de shinko ga haya. Munculnya secara tiba-tiba dan berkembangnya cepat. Nah, biasanya karena penyebabnya adalah insulinnya yang tidak dihasilkan atau pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Maka biasanya pengobatannya dengan suntik insulin. Suka lihat ya, anak-anak kecil, masih kecil-kecil gitu, harus suntik insulin. Nah, itu anak-anak dengan DM tipe 1. Ada lagi jenis selanjutnya, Niigata Tonyobyo atau DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Ya, himang nado ga genin de insulin no hataraki ga waruku nari. Ya, bumpit suryo ga gensho suru nado de ketochi chosei ga umaku ikanaku naru. Kalau yang DM tipe 2 biasanya disebabkan karena seikatsu shukanbyo, penyakit gaya hidup yang jelek. Nah, penyebabnya karena obesitas biasanya. Ya, karena obesitas itu ya kerja dari insulinnya menurun. Jadi insulinnya mah dari Pulau Langerhans dihasilkan. Tapi karena gaya hidup yang buruk, ya kerja insulinnya jadi warui, menurun. Karena kerja insulinnya warui, sehingga meningkatkan nilai gula darah. Pengaturan gula darah dalam darahnya terganggu sehingga gula darahnya naik. Ya, ini banyak terjadi pada Chunin Iko. Ya, kalau ngomongin Chunin, berarti usia 40 sampai 60 tahun. Chunin itu ya. Jadi DM tipe 2 itu mulai munculnya usia-usia 40-60. Ya. Shinko wa osoku. Ya, perkembangannya osoy. Nggak kayak DM tipe 1. Osoy gitu ya, perlahan-lahan. Kronis deh ya, diabetes itu. Ya. Himang o tomonau koto ga oi. Ya, sering disertai dengan obesitas. Seikatsu sukangbyo. Ya, termasuk penyakit gaya hidup yang buruk ya. Tonyobyo no ya, 9割以上がNiigata dato iwarete iru. Nah, 90% dari penderita diabetes itu banyaknya DM tipe 2. Jadi banyak yang diakibatkan karena gaya hidup yang buruk. Jadi DM tipe 1 itu hanya ichiwari 10%-nya ya. Sisanya DM tipe 2. Nah, kalau udah kena DM, ya, itu pasti akan komplikasi kemana-mana. Pasti akan ada gappeisho. Gappeisho itu adalah komplikasi. Komplikasinya apa aja? Yang pertama, ada tonyobyosei momakusho. Ya, atau kebutaan akibat eh tonyobyo DM ya. Momaku no mosai kekkan ga shogai sare. Ya, shiryoku ga teika suru. Shinko suru to
shitsumei suru koto ga aru. Jadi karena apa ya, kadar gula darah yang tinggi itu kan darahnya jadi kental ya. Kalau darah kental itu tekanannya jadi tinggi. Begitupun ke seluruh pembuluh darah. Ketika masuk ke retina gitu ya, maka pembuluh darah di retinanya, di momakunya bisa rusak, bisa shogai, bisa rusak. Karena rusak itu, jadi ada penurunan fungsi penglihatan. Dan kalau sinkosuru, kalau berkembang bisa sampai ke kebutaan. Gitu ya. Selanjutnya, ya, kerusakan ginjal. Ya, Tonyobyose no jinsho. Ya, kerusakan ginjal akibat diabetes mellitus. Jinzo no, ya, Sikyutai no, ya, Mosaike kangga shogai sare. Sama ya, apa tadi? Gula darahnya tinggi, darahnya jadi kental. Ya, serabut-serabut kapiler yang ada di Sikyutai, glomerulusnya ginjal jadi rusak. Sehingga, ya, Jinki no shogai ga okuru. Ya, jadi terjadi kerusakan fungsi ginjal. Akasuru to jinkoto seki ga hitsuyo ni naru koto ga aru. Kalau misalnya makin parah, semakin berkembang, maka butuh hemodialisis. Jadi tadi ya salah satu penyebab dari Jingfuzeng gagal ginjal itu salah satunya adalah komplikasi dari Tonyobyo. Ya, selanjutnya ya komplikasi selanjutnya Tonyobyosei no Shinkei Shogai. Ya, gangguan saraf akibat diabetes mellitus. Te asi no shibire, kiritsusei, teiketsu atsu, hakkan ijo nado, sandai ga peisho no uchi motomo shoki ni tsutsugen suru. Kesemutan, kemudian pusing saat berdiri gitu ya. Kemudian ada gangguan berkeringat. Nah, ini adalah 3 komplikasi yang paling cepat munculnya. Ya kalau misalnya eh, yang tadi gangguan ginjal atau gangguan retina gitu ya, itu mah munculnya belakangan. Yang pertama-tama ini ya komplikasinya itu asinosibire, kesemutan. Ya, kemudian ada apa tadi kiritsu teiketsu atsu. Jadi ketika berdiri itu penurunan ketsuatsu jadi pusing kalau berdiri gitu ya. Memai suru gitu ya. Kemudian ada gangguan berkeringat. Asi no kankaku ga nibuku nari. Sokushi ya atau asi no yubi no kansatsu ga juyo. Nah, yang paling apa pertama-tama itu pasti dari sensasi kakinya menurun. Jadi karena tadi ya orang yang tekan apa kadar gulanya tinggi itu kan darahnya itu jadi kental. Kalau darah kental itu biasanya nggak nyampe tuh ngalir ke ujung. Jadi awal-awal rasa sensori di kaki tuh hilang. Sehingga apa? Orang yang DM itu akan mudah luka kakinya. Karena apa? Karena kesandung batu, ke nginjek beling, dia nggak ngerasa kangkakunya karena kangkakunya nggak ada sensorinya, ya. Sensasi kakinya menurun. Jadi biasanya penting tuh untuk kansatsu kakinya, ya sering muncul di soal ya. Oke, selanjutnya ada shishitsu ijosho, ya gangguan lemak darah. Ketsueki chu no LDL kolesterol to chuseishi boga karisho.
eh ga kajo matawa HDL kolesterol ga bushoku shiteiru jotai. Ya, gangguan lemak darah itu LDL-nya tinggi, ya, HDL-nya rendah. LDL itu kolesterol jahat, lemak jahatnya tinggi, sama triglyceridnya tinggi, tapi HDL atau lemak baiknya rendah ya, atau disebut dengan kolesterol tinggi ya, si Shitsui Joshua ini. Penyakit kolesterol. Oke, selanjutnya ada SUFU. SUFU ini kemarin keluar ya. SUFU ini asam urat. Asam urat ya. Ketsu ekichu no nyosang ga fuesugita jotai. Jadi sebuah kondisi di mana kadar asam uratnya tinggi. Kyusei kansetsu eng. Oh, shoujo to suru. Karena asam uratnya tinggi itu biasanya menyebabkan radang sendi akut. Jadi kalau asam urat itu nyerang sendi. Ya, bisa sendinya bengkak-bengkak gitu ya. Kemudian hasawa boshi oyayubi no sukene okoriyasu ya. Serangannya terjadi pada ibu jari biasanya. Paling gampang kena ya. Yobo ni wa nikurui ya biru nado puring tai oisoku hin no kajo seshu ni cuwisu. Pencegahannya menghindari makan tinggi purin. Apa yang tinggi purin itu? Daging-daging biru itu ya. Nikuru. Kemudian ada limpa fushu atau pembengkakan kelenjar limpa. Ya, rimpa setsu ga setsu rimpa setsu no setsujo nado de rimpakan hataraki ga shougai share hifu shoshiki ni taieki ga tamatte muku. Jadi pembengkakan akibat aliran limfanya ada gangguan, jadi mengakibatkan pembengkakan kelenjar limpa. Nichijo seikatsu de wa taiju zouka o fusegi kitsui ifuku o sake hifu no kizusukenai you ni ryui suru. Jadi gimana caranya biar nggak pembengkakan kelenjar limpa dalam kehidupan sehari-hari? Pertama harus mencegah kenaikan berat badan. Taiju no Zoka o Fusegi. Ya, kemudian hindari pakai pakaian ketat. Kitsume no ifuku o sake. Kemudian hifu o sukena yoni. Kizu sukena yoni ya. Jaga kulit supaya nggak terluka gitu ya. Itu kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan aliran limfa keganggu sehingga bisa mengakibatkan pembekakan kelenjar limfa.